Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Akmareta Puriyah Yuniarsa, Ayuloto Parisa, Muhammad Rian Rahman, dan saya sendiri Nur Kafidin. Pada kali ini kami akan membahas Managing Global System. Beberapa konten yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pertumbuhan sistem informasi internasional, yang kedua, mengelola sistem informasi internasional, yang ketiga, mengelola sistem global, yang keempat, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global, dan yang kelima yaitu studi kasus. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pertumbuhan sistem informasi internasional. Pertumbuhan sistem informasi internasional dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional yang terdiri dari sistem-sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar untuk membangun sebuah sistem internasional yaitu dengan memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Kemudian yang kedua itu lingkungan global atau penggerak dan tantangan bisnis penggerak. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Beberapa faktor budaya umum yang mudah dikenali oleh telah menggerakkan internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan desa global dalam pengertian yang lain, yaitu kebudayaan global yang dibentuk oleh televisi, internet, dan media global lainnya. Beberapa faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian tantangan bisnis. Di tingkat budaya, partikularisme, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, yaitu agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi, geopolitik. Menolak konsep dasar dari suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa asing. Perbedaan dalam beberapa kebudayaan menghasilkan perbedaan dalam ekspektasi global, sosial politik, dan pada akhirnya aturan hukumnya. Perbedaan budaya menghasilkan perbedaan dalam rezim politik. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu global dan khusus. Kemudian yaitu paling mutakhir. Seseorang mungkin berpikir dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sebagaimana disoroti sebelumnya dan minat yang tinggi dalam aplikasi-aplikasi pada masa mendatang. Sebagian besar perusahaan internasional telah mengembangkan arsitektur sistem internasional yang mengagumkan. Hal tersebut pada kenyataannya sangat jauh dari kebenaran. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu. Berikutnya yaitu konten yang kedua, mengelola sistem global. Dalam mengelola sistem global dibagi juga menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada strategi global dan organisasi bisnis. Strategi eksportir domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Strategi multinasional memusatkan manajemen keuangan dari pengendalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produk, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dalam yang sama. Dalam strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan manfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Bisa dilihat di tabel berikut, yaitu fungsi bisnis eksportir domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara.
Kemudian poin yang kedua yaitu sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan perbaikan dalam telekomunikasi global memberikan perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Ada 4 jenis sistem konfigurasi antara lain sistem desentralisasi, sistem terduplikasi, sistem terdesentralisasi, dan sistem jaringan. Kemudian poin yang ketiga yaitu menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Dan yang ketiga yaitu memberikan kantor tunggal di antara kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi direktur informasi. Materi selanjutnya adalah mengenai mengelola sistem global. Masalah-masalah manajemen yang mendasar yang disebabkan oleh pengembangan sistem internasional ini merupakan kesulitan utama yang juga dialami oleh manajer tingkat atas dalam mengembangkan sistem-sistem domestik. Namun hal ini menjadi sangat rumit dalam lingkungan internasional. Dalam materi mengelola sistem global ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, skenario yang umum, disorganisasi skala global. Yang kedua, mengenai strategi sistem global. Dan yang ketiga, mengenai solusi manajemen implementasi. Poin yang pertama adalah skenario yang umum, disorganisasi skala global. Jadi, setiap fasilitas produksi itu menggunakan perencanaan sumber daya manufaktur. Sistem yang berbeda atau versi yang berbeda dari yang sama, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, pemasaran yang berbeda, penjualan hingga sistem sumber daya manusia, hardware, dan basis data platform yang sangat berbeda. Komunikasi antara situs yang juga berbeda, mengingat tingginya biaya komunikasi antar negara Eropa. Akhirnya akan menyebabkan kesulitan untuk mengkoordinasikan pengembangan proyek di dalam seluruh dunia tanpa adanya suatu telekomunikasi jaringan yang kuat. Dan oleh karena itu juga sulit untuk mendorong penggunaan lokal untuk mengambil kepemilikan dalam sistem yang dikembangkan. Adapun tantangan-tantangan bagi manajemen dalam mereka mengembangkan sistem global. Di antaranya, yang pertama ada tantangan bagi manajemen dalam menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, tantangan memperkenalkan perubahan proses bisnis. Yang ketiga, tantangan koordinasi dalam pengembangan aplikasi. Yang keempat, tantangan koordinasi dalam software release. Yang kelima, ada tantangan pengguna lokal dalam mendorong untuk mendukung sistem global. Poin yang kedua adalah strategi sistem global. Sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial, karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar di berbagai negara. Di dalam strategi sistem global ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua ada mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga memilih pendekatan dengan bertahap, rancangan keseluruhan, dan evolusioner. Yang keempat menjelaskan manfaatnya. Yang pertama mendefinisikan proses bisnis inti dengan melakukan analisis proses bisnis. Langkah pertama ini ialah menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Setiap proses bisnis umumnya melibatkan banyak daerah fungsional, komunikasi, dan koordinasi pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti kritis, maka akan mulai terlihat peluang untuk sistem transnasional. Langkah strategis yang kedua ini
adalah untuk menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Yang ketiga, memilih pendekatan dengan bertahap, rancangan keseluruhan, dan evolusioner. Langkah yang ketiga ini ialah memilih pendekatannya, mengembangkan aplikasi lintas negara secara bertahap, dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki oleh organisasi. Paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Ini terkadang disebut dengan strategi salami, satu bagian pada satu waktu. Yang keempat, menjelaskan manfaatnya. Nah, penting bahwa manajemen senior di kantor pusat itu dan manajer divisi asing memahami manfaat yang akan datang ke masing-masing ke unit perusahaan mereka. Meskipun setiap sistem menawarkan keuntungan yang unik untuk anggaran tertentu atau sistem global. Materi yang ketiga yaitu solusi manajemen implementasi. Jadi di dalam sistem global ini ada solusi yang bisa dilakukan oleh manajemen. Yang pertama yaitu solusi menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, solusi membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, dengan cara mengkoordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Dan yang terakhir, solusinya adalah mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Setelah perusahaan menetapkan model bisnis dan strategi global, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan bersama dengan kunci aplikasi sistem untuk mendukung proses bisnis global. Hardware, software, dan jaringan menimbulkan tatanan teknis khusus dalam pengaturan sistem informasi internasional. Yang pertama ada platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan suite yang ada pada aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk jenis komputer yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, didistribusikan dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Kemudian yang kedua ada konektivitas. Sistem global terintegrasi harus memiliki konektivitas kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke jaringan terintegrasi seperti sistem telepon, tetapi mampu bersuara dengan data dan transmisi gambar. Internet telah memberi landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit tersebar dari perusahaan global. Akan tetapi masih terdapat banyak isu. Kemudian masalah-masalah tentang jaringan internasional, antara lain yang pertama kualitas layanan, kedua keamanan, yang ketiga biaya dan tarif, keempat pengelolaan jaringan, kemudian yang kelima penundaan dalam pemasangan, yang keenam kualitas layanan internasional yang lemah, dan yang ketujuh batasan-batasan peraturan, kemudian yang terakhir kapasitas jaringan. Penempatan perangkat lunak. Pengembangan sistem ini menimbulkan tantangan unik bagi perangkat lunak. Aplikasi seperti bagaimana sistem interface lama dengan yang baru, sepenuhnya interface baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di daerah setempat. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang unik. Baik, selanjutnya contoh studi kasus pada PT Garuda Food dalam mengelola sistem global. PT Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk atau bisa dikenal Garuda Food adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Saat ini, Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk-produk makanan dan minuman dengan 7 merek terkemuka,
Sebagai perusahaan dinamis, Garuda Food sudah sejak lama memasuki pasar internasional. Berbagai produk yang dihasilkan telah dipasarkan dan diterima dengan baik di seluruh belahan dunia. Beberapa di antaranya seperti negara-negara ASEAN, kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, serta kawasan Australia, Selandia Baru, dan juga Papua Nugini. Pada awal berdirinya perusahaan kacang Garuda, total produksi yang dapat mereka capai hanya 150-an ton per tahun, dan produk yang dihasilkan pun masih satu jenis, yaitu kacang kulit. Tidak ingin membuang banyak waktu, Sudamek Agung yang merupakan generasi kedua dari pemilik perusahaan melakukan lompatan-lompatan jauh dengan menggebrak pasar secara signifikan dan menaikkan mutu produk. Dan untuk mempersiapkan diri dalam masuki pasar global, perusahaan harus terus menerobos pasar dengan melakukan diversifikasi sehingga lahirlah produk-produk yang lebih beragam. Bukan lagi beraneka jenis kacang, tetapi sudah mencakup biskuit dan jelly. Lalu merek perusahaan pun diganti, bukan lagi kacang Garuda, tetapi Garuda Food. Lebih jauh, dapat dilihat bahwa setiap bisnis harus mampu mengelola sistem global mereka untuk membuat perusahaan lebih mampu mengatasi persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global, serta dapat tumbuh berkembang. Garuda Food melakukan diversifikasi pada produk kacangnya agar dapat mempertahankan pertumbuhan dan profit perusahaan. Adapun disiplin nilai itu terdiri dari product leadership, operation excellence, dan customer intimacy. Bersaing dan berhasil dalam cepat di lingkungan global yang dinamis berarti bagi sumber daya manusianya haruslah inovatif, yaitu selalu siap untuk menanggapi perubahan yang cepat. Masuk ke era globalisasi ini dibutuhkan SDM yang senantiasa memiliki visi dan misi, tidak cepat putus asa, inovatif kreatif, cekatan dalam memanfaatkan teknologi yang dibutuhkan bisnisnya, dan yang sangat penting adalah kemampuan bekerja sama dalam tim dengan kredibilitas yang andal. Kredibilitas itu dapat diukur dengan dasar 6K, yaitu keyakinan, karakter, kepedulian, keberanian, ketenangan bersikap, dan kompetensi. Dalam realitasnya harus diakui bahwa bisnis di Indonesia masih jauh dari global. Internalisasi bisnis baru sebatas pada suatu upaya yang seringkali dilakukan secara setengah hati atau coba-coba. Karena itu, dalam situasi krisis, perlu para CEO dan manajernya melakukan penilaian diri untuk dapat lebih berbobot dalam menata ulang strategi bisnis untuk bertahan dalam globalisasi. Adapun juga keterampilan-keterampilan yang mampu memberi bobot dalam kredibilitas untuk memasuki dan bertahan dalam pasar global, yaitu sebagai berikut, yaitu kemampuan penalaran secara logis dengan mengembangkan ketegasan berwawasan dalam berargumentasi yang didukung oleh informasi lingkungan bisnis. Selanjutnya ada komunikasi bisnis, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan dan informasi dari lingkungan. Selain itu ada juga kemampuan menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun secara tertulis dan secara sistematik. Kefasihan dalam berbahasa Inggris juga menjadi syarat dalam komunikasi bisnis internasional. Keterampilan lintas budaya, kehandalan berinteraksi dengan aneka rakam budaya, gaya manajemen, atau bisnis negara lain. Garuda Food selalu mengupayakan perbaikan-perbaikan untuk tetap memuaskan pelanggan. Sebagai hasilnya, Garuda Food berhasil memperoleh ISO 9002 dan Indonesia Customer Satisfaction Award atau ICSA. Selain itu, Garuda Food juga sejak lama telah membentuk divisi Export International Operation Division atau IOD pada tahun 2000 sebagai upaya dalam mengelola sistem global mereka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.